Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Gilang Pradipa, Sophia Nur, dan saya sendiri Laila Fitriani akan mempresentasikan tentang dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, pengertian. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan. Pertama, teori. Dipergunakan oleh para pendidik untuk menunjukkan hipotesis tertentu dalam rangka membuktikan kebenaran-kebenaran melalui eksperimen dan observasi yang berfungsi menjalankan pokok bahasannya. Kata teori sebagaimana yang dipergunakan dalam konteks pendidikan secara umum adalah sebuah tema yang apik. Teori yang dimaksud hanya dianggap dengan baik dalam bidang psikologi atau sosiologi hingga sampai kepada praktek pendidikan. Macam-macam aliran pendidikan. Aliran empirisme. Aliran empirisme adalah aliran yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Aliran ini menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan yang dibawanya dari semenjak lahir tidak dipentingkan. Kedua, aliran nativisme. Teori ini menentang teori empirisme. Dengan tokohnya seorang filsuf Hermann Schopenhauer 1788 sampai 1860-an, dikatakan bahwa anak-anak yang lahir ke dunia sudah memiliki pembawaan yang akan berkembang menurut arah masing-masing. Keberhasilan pendidikan anak ditentukan oleh anak itu sendiri. Yang ketiga, aliran naturalisme. Teori ini dipengaruhi oleh seorang filsafat Prancis, J.J. Rousseau. Ia berpendapat setiap anak yang baru dilahirkan pada hakikatnya memiliki pembawaan baik. Namun, pembawaan baik yang terdapat pada setiap anak itu akan berubah sebaliknya, karena dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah tergantung pada dua faktor, yaitu faktor bakat atau pembawaan dan faktor lingkungan, pengalaman atau pendidikan. Kelima, aliran progresivisme. Tokoh aliran ini adalah Johann Dewey yang berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan atau yang bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai alat dan kecerdasan. Hal itu ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan jika dibandingkan makhluk lain. Yang keenam, aliran konstruktivisme. Tokoh aliran ini adalah Gambastafiko, seorang epistemolog Italia. Ia mengatakan bahwa Tuhan adalah ciptaan alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaannya. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. 1. Perguruan kebangsaan Taman Siswa. Didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta. Taman Siswa telah meliputi semua jenjang persekolahan, dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah,
dan pendidikan tinggi. Perguruan kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya mulai didirikan Taman Indria atau Taman Kanak-kanak dan kursus guru. Selanjutnya Taman Muda atau SD, disusul Taman Dewasa, merangkap Taman Guru. A. Asas dan tujuan Taman Siswa. Terdapat 7 asas dalam perguruan kebangsaan Taman Siswa yang ada disebut Asas 1992 adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang mempunyai hak mengatur diri sendiri dengan mengingat terbitnya persatuan dan peri kehidupan umum. Yang kedua, pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. Yang ketiga, pengajaran harus berdasar pada kebutuhan dan kebangsaan sendiri. Yang keempat, pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Yang kelima, untuk mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuhnya lahir maupun batin, hendaknya diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan apapun dari siapapun yang mengikat, baik ikatan lahir maupun batin. Yang keenam, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. Dari asas ini tersirat keharusan untuk hidup sederhana dan hemat. Yang ketujuh, bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Laila Fitriani, di dasar Taman Siswa. Dalam perkembangan selanjutnya, Taman Siswa melengkapi asas 1922 dengan dasar-dasar 1947 yang disebut dengan Pancadharma, yakni sebagai berikut. 1. Asas kemerdekaan harus diartikan disiplin pada diri sendiri oleh diri sendiri atas dasar nilai hidup yang tinggi, baik hidup sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Asas kudrat alam berarti bahwa pada hakikatnya manusia itu sebagai makhluk adalah satu dengan kudrat alam. Ia tidak bisa lepas dari kehendaknya, tetapi akan mengalami bahagia jika bisa menyatukan diri dengan kudrat alam. 3. Asas kebudayaan. Taman Siswa tidak berarti asal memelihara kebudayaan kebangsaan itu ke arah kemajuan yang sesuai dengan kecerdasan zaman, kemajuan dunia dan kepentingan hidup rakyat lahir dan batin, tiap-tiap zaman dan keadaan. 4. Asas kebangsaan Taman Siswa tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan, malahan harus menjadi bentuk dan feel kemanusiaan yang nyata dan tidak mengandung permusuhan dan perpecahan. 5. Asas kemanusiaan menyatakan bahwa dharma tiap-tiap manusia adalah mewujudkan kemanusiaan. C. Tujuan Taman Siswa. 1. Sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang tertib dan damai. 2. Membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka, lahir dan batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas keserasian bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. D. Upaya pendidikan.
Beberapa usaha yang dilakukan oleh taman siswa adalah menyiapkan peserta didik yang cerdas, memiliki kecakapan hidup dalam ruang lingkup eksternal. Taman siswa membentuk pusat-pusat kegiatan kemasyarakatan. Hasil yang dicapai. Taman siswa telah berhasil mengemukakan tentang pendidikan nasional. Lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indra sampai sarjana wisata, Taman siswa pun telah melahirkan alumni-alumni besar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Nomor 2, Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Ruang Pendidik INS Indonesia Netherlands School didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam 9, Sumatera Barat. Jadi pada tahun 1952 dengan hanya 30 orang siswa, INS mendirikan percetakan Sri Dharma yang menentukan majalah bulanan sendi dengan sasaran khalayak adalah anak-anak. A. Asas ruang pendidikan. 1. Berpikir logis dan rasional. 2. Keaktifan dan kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak. 5. Menentang intelektualisme. B. Tujuan ruang pendidik INS Kayu Tanam. Tujuan dari pendidik INS Kayu Tanam adalah mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendidik para pemuda agar berguna bagi masyarakat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab, serta mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Selain dari tujuan ruang pendidik, ada juga usaha-usaha ruang pendidik INS Kayu Tanam, antara lain dalam bidang kelembagaan, menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan, serta ada juga program khusus untuk menjadi guru, yakni tambahan 1 tahun setelah ruang dewasa untuk pembekalan kemampuan mengajar dan praktek mengajar. Usaha mandiri, ada penertiban sendi atau majalah anak-anak, buku bacaan dalam rangka pemberantasan buta huruf atau aksara dan angka dengan judul Kunci 13, dan juga mencetak buku pelajaran. D. Hasil-hasil yang dicapai. Beberapa usaha yang dilakukan oleh ruang pendidik INS Kayu Tanam antara lain menyelenggarakan berbagai pendidikan, menyiapkan tenaga guru atau pendidik, dan penerbitan majalah anak-anak, sendi, serta buku-buku pelajaran. Dan usaha yang dilakukan antara lain adalah mengupayakan gagasan tentang pendidikan nasional, utamanya pendidikan tentang keterampilan dan juga kerajinan. Ada juga mengupayakan beberapa ruang pendidik, jenjang persekolahan, dan sejumlah alumni. Dalam beberapa alumni telah berhasil menerbitkan salah satu tulisan Muhammad Syafi'i, yakni Dasar-Dasar Pendidikan 1976. Dasar pendidikan maksudnya yang kita pelajari sekarang ini. Dan juga pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah merupakan gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, serta menjunjung tinggi ajaran agama Islam sehingga tercipta masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi kesimpulan dari presentasi kami tadi adalah pendidikan tidak bisa datang dengan sendiri tanpa adanya proses pembelajaran yang membentuk sebuah aliran yang mengalami perkembangan dan perbaikan. Berbagai aliran muncul dengan perspektif masing-masing, yang mulanya perkembangan seorang diawali semenjak lahir dengan berbagai bakat yang dimiliki, serta perkembangan seseorang akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan orang dewasa yang mempengaruhinya. Dan akhirnya muncul sebuah aliran yang mengatakan bahwa perkembangan seseorang tidak hanya ditentukan dari bakat seseorang,
melainkan dari lingkungan sekitar dan juga orang dewasa yang membimbingnya. Seseorang yang mempunyai bakat semenjak kecil sebaiknya tumbuh berkembang di tempat yang baik pula. Jadi sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan salah hilap, mohon maaf apabila dalam presentasi ini terdapat kekurangan, kekeliruan, serta kesalahan kata yang kami ucapkan. Mohon dimaaf, akhir kata kami ucapkan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.